Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba sebagaimana firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Tapi tahukah Anda bahwa banyak akad riba terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kita tidak sadar ternyata itu termasuk riba. Apa saja itu? Sebelum membahas contoh-contoh riba dalam kehidupan sehari-hari, saya sarankan Anda menonton video saya sebelumnya yang berjudul Ngobrolin Macam-Macam Riba, biar nanti bisa paham kok ini riba sih, terus masuk riba yang mana. Contoh pertama riba dalam kehidupan sehari-hari adalah pinjam uang ke lembaga keuangan, entah itu lembaga resmi seperti bank atau ke lembaga nggak resmi seperti rentenir atau pinjaman online dan lain sebagainya, yang mana bakal ada tambahan ketika kita mengembalikannya. Misal kita minjem uang 1 juta, pas pengembaliannya ada bunga 5%, maka menjadi 1.050.000. Maka 50.000 disitulah ribanya. Belum lagi kalau telat bayar, ada denda, dan ini juga riba. Contoh kedua, kredit emas. Rasulullah SAW bersabda, emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, sama dengan sama, dan dibayar dengan kontan. Bila macam atau jenis barang berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, bila hal itu dilakukan dengan cara kontan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, mayoritas ulama mengharamkan tukar-menukar antara dua benda yang ilatnya sama secara tidak tunai, yaitu mata uang dengan mata uang dan bahan pokok dengan bahan pokok secara tidak tunai. Misal menukar uang dengan emas yang merupakan sesama mata uang, maka ini tidak boleh dilakukan secara kredit. Termasuk juga misal menukar rupiah dengan dolar, tapi tidak secara tunai atau ada penundaan. Contoh ketiga, kredit melalui lembaga pembiayaan. Kita tahu kalau mau beli motor atau HP atau bahkan sampai ke kasur tapi nggak bisa bayar cash, maka akan ditawari membayar secara kredit. Tapi kreditnya nggak langsung ke penjualnya, melainkan melalui lembaga pembiayaan atau finance tertentu. Selanjutnya nanti kita mencicil pembayarannya plus bunganya kepada pihak pembiayaan tersebut. Dan jika kita telat mencicil akan ada denda, dan jika gagal bayar akan ada penyitaan. Terus kenapa hal ini disebut riba? Sebelumnya kita harus paham apa itu lembaga pembiayaan. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jadi prosedurnya begini, ketika kita misal hendak beli motor secara kredit, maka kita akan diarahkan ke lembaga pembiayaan tertentu. Lalu kita mengajukan kredit di lembaga tersebut. Lalu lembaga tersebut meneliti apakah kita layak menerima pembiayaan tersebut. Setelah disetujui, maka lembaga tersebut akan membayar motor yang hendak kita beli itu kepada penjualnya. Dan selanjutnya kita akan membayar cicilan kepada lembaga pembiayaan tersebut. Di sini jelas bahwa sebenarnya kita bukan kredit motor, tapi kredit uang. Yang dipinjamkan ke kita itu uang untuk membayar motornya. Pihak pembiayaan tidak menjual motor, yang dia jual adalah pembiayaan untuk beli motor. Jika kita lihat jumlah pengembaliannya, bakal melihat ada selisih. Misal motor yang hendak kita beli seharga 18 juta, anggaplah DP-nya 0, maka hutang kita adalah 18 juta. Lalu kita cicil selama 24 bulan. Menurut simulasi kredit salah satu lembaga kredit ini, angsuran yang harus kita bayar adalah 1.050.000 dikali 24 menjadi jumlah totalnya 25.200.000. Kita hutang 18 juta, bayarnya 25 juta lebih. Maka ada selisih sebesar 7,2 juta rupiah di situ, dan itulah ribanya. Belum lagi kalau kita telat bayar, maka akan ada denda, dan kalau kita nggak bisa bayar, maka akan ditarik motor kita dan kita nggak dapat apa-apa. Contoh keempat, KPR atau kredit pemilikan rumah. Ketika kita pengen beli rumah tapi nggak punya uang cash atau ingin kredit, biasanya akan diarahkan untuk memakai skema KPR. KPR ini bukan kredit langsung kepada pemilik rumah, melainkan melalui bank. Hampir sama polanya dengan kredit motor ke lembaga pembiayaan.
kita dipinjami uang untuk membayar rumah tersebut, lalu kemudian kita membayar cicilan kepada bank yang telah memberi pinjaman tersebut berikut bunganya. Lebih detail tentang KPR ini telah kami bahas di video sebelumnya yang berjudul Jangan Ambil KPR. Yang jelas ini sama ribanya seperti kita kredit barang melalui lembaga pembiayaan. Contoh kelima, menabung di bank. Ternyata banyak yang gak menyadari bahwa menabung di bank itu terdapat unsur riba. Bahasa menabung itu sebenarnya bahasa halus dari kita memberi hutang kepada bank. Coba lihat buku tabungan kita. Di situ jelas ada kredit dan debit. Kredit adalah hutang alias hutang bank ke kita, sementara debit adalah tagihan, yaitu kita tagih hutang ke bank. Terus ribanya di mana? Di bunganya. Bukankah kalau kita nabung di bank akan mendapatkan bunganya? Nah, itu dia ribanya. Meskipun 100-200 rupiah, tetap saja kita telah menerima riba. Bunga itu dari mana sih? Jadi begini, uang yang kita simpan di rekening itu dipakai oleh bank untuk menghutangi orang lain. Lalu bank mendapatkan hasil dari bunganya. Kemudian bunga tersebut dibagi dengan kita. Jika tabungan kita banyak, maka akan dapat bunga yang besar. Dan jika tabungan kita sedikit, maka akan dapat bunga yang lebih sedikit. Terus bagaimana biar bisa punya rekening tanpa riba? Kan kita butuh banget tuh yang namanya rekening bank. Caranya sudah saya share di video sebelumnya yang judulnya Begini Cara Punya Rekening Tanpa Riba. Sebenarnya masih banyak riba dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Karena itu jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.